Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mufida, absen 12 dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan atau praktikum mengenai gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Yang pertama adalah tujuan. 1. Mengamati sistem kerja gerak vertikal ke bawah terkait ketinggian dan juga waktu. Yang kedua, membandingkan kecepatan kedua benda dengan massa yang berbeda. Yang ketiga, menghitung kecepatan saat bola menyentuh tanah dan lama waktu yang diperlukan untuk bola mencapai ke tanah. Selanjutnya adalah landasan teori. Gerak vertikal ke bawah atau disingkat juga sebagai GVB adalah salah satu bentuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sesuai dengan namanya, gerak vertikal ke bawah bermula dari posisi awal pada ketinggian tertentu menuju titik terendah atau permukaan tanah. Berbeda dengan gerak jatuh bebas atau GJB yang kecepatan awalnya sama dengan 0, F0 sama dengan 0. Pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal benda tidak sama dengan 0, yaitu F0 tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, benda mengalami sebuah gaya tertentu yang membuat benda bergerak dengan kecepatan tertentu pula. Misalnya, sebuah bola yang dilempar dari ketinggian meter dengan kecepatan awal tertentu. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah ini? Yang pertama, lintasan berupa garis lurus vertikal. Yang kedua, gerak dari titik tertinggi menuju ke titik terendah. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal yang semakin lama kecepatan benda itu akan semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti di permukaan. Dan yang keempat adalah karena dipengaruhi oleh gravitasi, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya positif atau A sama dengan G. Kemudian untuk rumus gerak vertikal ke bawah sendiri adalah VT sama dengan VO tambah G kali T. H sama dengan VO dikali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali H dan kali G. Keterangannya yaitu VT sama dengan kecepatan pada saat T, yang satuannya meter per second. Kemudian ada VO, yaitu kecepatan awal, meter per second. G, percepatan gravitasi, meter per second kuadrat. H adalah ketinggian, meter, dan T adalah waktu, second. Yang pertama adalah timbangan. Kedua adalah penggaris. Ketiga adalah stiker note. Yang keempat adalah bola bermassa 10 gram dan kertas balok bermassa 30 gram. Dan yang terakhir adalah spidol. Langkah pertama adalah timbanglah massa bola. Lalu timbang juga massa kertas balok. Kemudian ukurlah ketinggian sesuai dengan ketentuan yang dibuat menggunakan penggaris dan spidol. Selanjutnya tempellah stiker note sebagai penanda pada ketinggian yang telah dibuat, yaitu 60, 90, dan 120 cm. Terakhir, lakukan percobaan gerak vertikal ke bawah dengan menjatuhkan kedua benda yang memiliki massa yang berbeda. Selanjutnya adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan terkait gerak vertikal ke bawah, di mana hasil pengamatan yang diperoleh dari ketinggian 60 cm menghasilkan kecepatan 59 second, dari ketinggian 90 cm memiliki kecepatan 72 second, dan yang terakhir dari ketinggian 120 cm menghasilkan kecepatan 85 second. Itu untuk benda yang bermassa 10 gram atau benda bola. Sedangkan untuk benda balok sendiri dengan massa 30 gram menghasilkan kecepatan
di mana pada ketinggian 60 cm menghasilkan kecepatan 46 second, pada ketinggian 90 cm menghasilkan kecepatan 54 second, dan yang terakhir pada ketinggian 120 cm menghasilkan kecepatan 62 second. Nah, itu hasil dari percobaan yang telah saya lakukan terkait gerak vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa dari percobaan yang telah saya lakukan. Jadi, dalam percobaan gerak vertikal ke bawah dapat dijelaskan bahwasanya benda yang memiliki massa yang lebih berat akan menghasilkan kecepatan yang lebih cepat. Begitu juga sebaliknya, benda yang memiliki massa yang ringan, kecepatannya akan semakin lambat atau lama. Selain itu, dari hasil percobaan gerak vertikal ke bawah, kita juga bisa mencari rumus kecepatan awal benda, rumus percepatan benda, rumus perpindahan benda, rumus kecepatan setelah T detik, juga rumus ketinggian benda, dan yang terakhir itu kita juga bisa mencari rumus waktu mencapai titik terendah. Jadi yang terakhir ini adalah poin yang penting yang harus diingat dalam konsep gerak vertikal ke bawah adalah percepatan benda bernilai positif, sehingga kecepatan setelah T detik atau Vt akan lebih besar dari kecepatan awalnya V0. Selama benda belum menyentuh tanah dan berhenti, sebenarnya jika ditinjau dari segi vektornya pada gerak vertikal ke bawah maupun gerak vertikal lainnya, nilai percepatan benda selalu berharga negatif karena arahnya ke bawah. Dan yang terakhir adalah tahap kesimpulan. Untuk poin pertama, jadi dapat disimpulkan contoh sistem kerja gerak vertikal ke bawah dengan menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu menuju titik terendah yang membutuhkan pengukuran tinggi yang menggunakan penggaris dan juga spidol dan membutuhkan stopwatch dalam melakukan percobaannya. Untuk poin kedua, kesimpulannya adalah perbandingan benda yang massanya lebih berat, waktu untuk menyentuh titik terendah akan semakin cepat, dan sebaliknya, benda yang massanya ringan, waktu menyentuh titik terendah akan semakin lama. Dan yang terakhir adalah poin ketiga. Untuk menghitung rumus kecepatan saat bola menyentuh tanah, menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Sedangkan rumus selama waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai tanah adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali H kali G, lalu masukkan Vt ke persamaan Vt sama dengan V0 ditambah G kali T.